Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini mari kita lanjut mempelajari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang tabung, di antaranya bagian-bagian bangun ruang tabung, yang kedua jaring-jaring dan sifat-sifat bangun ruang tabung, dan terakhir luas permukaan dan volume bangun ruang tabung. Anak-anak pasti pernah melihat atau memiliki barang berikut ya. Yang pertama, senter. Yang kedua, kaleng susu. Yang ketiga, botol minum. Anak-anak, benda-benda tersebut adalah benda-benda yang menyerupai bentuk bangun ruang tabung. Lalu, apa itu bangun ruang tabung? Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, kaleng susu ini menyerupai bentuk bangun ruang tabung yang memiliki sisi atas dan sisi alas yang berbentuk lingkaran, serta memiliki sisi tegak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut yang disebut dengan sisi tegak atau selimut. Jadi, tabung merupakan bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran. Perhatikan bagian-bagian bangun ruang tabung berikut. Yang pertama, tutup tabung atau sisi atas pada tabung. Yang kedua, diameter tabung, yaitu garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang ketiga, tinggi tabung. Yang keempat, selimut tabung atau persegi panjang yang menghubungkan lingkaran pada tutup tabung maupun alas tabung. Kemudian, alas tabung atau bagian bawah daripada tabung, dan jari-jari tabung atau garis lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Apabila bangun ruang tabung tersebut kita belah, maka akan menghasilkan jaring-jaring bangun ruang tabung. Seperti pada gambar berikut. Akan terlihat jelas di mana letak tutup tabung, alas tabung, dan selimut tabung. Dengan demikian, sifat-sifat bangun ruang tabung diantaranya yang pertama, tabung memiliki 3 sisi yaitu sisi alas, sisi tutup, dan sisi tegak atau selimut tabung. Yang kedua, sisi alas dan sisi tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Ketiga, sisi tegak berupa bidang lengkung dari persegi panjang yang disebut selimut tabung. Keempat, memiliki 2 rusuk yang melengkung, dan terakhir, tidak memiliki titik sudut. Untuk memahami lebih dalam mengenai tabung, ayo berlatih soal berikut. Yang pertama, apakah nama bangun ruang di samping? Ya betul, tabung. Kedua, berapakah jumlah titik sudutnya? Tidak ada. Ketiga, berapakah jumlah sisi tegaknya? 1 sisi tegak. Keempat, apakah bentuk bangun sisi tegaknya? Ya betul, persegi panjang. Kelima, berapakah jumlah rusuknya? Iya, 2 rusuk. Selanjutnya, apakah nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya? Apakah bentuk bangunnya sama? Lingkaran dan bentuknya sama. Terakhir, berapakah jumlah sisi seluruhnya? 3 sisi. Anak-anak, alas dan tutup tabung memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka keduanya memiliki luas yang sama pula. Dan jika dilihat sisi tegak jaring-jaring tabung, berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya merupakan keliling alas tabung dan lebarnya merupakan tinggi tabung. Sehingga secara umum rumus luas permukaan tabung adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus luas alas yang digunakan adalah Pi R kuadrat. Sementara untuk keliling alasnya 2 kali Pi kali R. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus umum, maka diperoleh rumus luas permukaan tabung yaitu luas permukaan sama dengan
2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Dengan keterangan LP sama dengan luas permukaan tabung, R sama dengan jari-jari tabung, Pi dapat dipilih yaitu 22/7 atau 3,14 dan T adalah tinggi tabung. Untuk memahami luas permukaan tabung, ayo berlatih soal berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi tabung tersebut adalah 28 cm. Maka luas permukaan tabung tersebut adalah... Langkah kerja yang pertama, identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, ingatlah rumus luas permukaan tabung, yakni luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Ketiga, masukkan angka pada rumus sesuai dengan soal. Anak-anak, berikut penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui tinggi tabung 28 cm, jari-jari 7 cm. Yang ditanya luas permukaan tabung. Tuliskan terlebih dahulu rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 kali Pi kali R dikali R plus T. Dan masukkan angka sesuai rumus. Dengan Pi sama dengan 22/7 dan jari-jari atau R sama dengan 7 dan tinggi tabung sama dengan 28. Selesaikan terlebih dahulu perkaliannya, kemudian penjumlahannya. Setelah itu, diperoleh hasil 2 dikali 22 dikali 35. Diperoleh hasil 44 dikali 35 dan hasil terakhirnya adalah 1540 cm². Jadi, luas permukaan bangun ruang tabung tersebut adalah 1540 cm². Selanjutnya, volume bangun ruang tabung. Secara umum, rumus yang digunakan untuk memperoleh volume tabung adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus luas alas yang digunakan adalah Pi dikali R kuadrat. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus umum, maka diperoleh rumus volume tabung yaitu V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan keterangan V sama dengan volume tabung, R sama dengan jari-jari tabung, Pi dapat dipilih yaitu 22/7 atau 3,14 dan T adalah tinggi tabung. Anak-anak, mari berlatih dengan soal berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi tabung adalah 20 cm. Maka volume tabung tersebut adalah... Langkah kerja. Yang pertama, identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, ingatlah rumus volume tabung, yaitu volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Yang ketiga, masukkan angka pada rumus sesuai dengan soal. Anak-anak, berikut penyelesaiannya. Diketahui tinggi tabung sama dengan 20 cm dan jari-jari sama dengan 14 cm. Yang ditanya volume tabung. Yang pertama, tuliskan terlebih dahulu rumus volume tabung, yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Kemudian masukkan angka sesuai dengan rumus dan soal. Dengan Pi sama dengan 22/7, kemudian jari-jari sama dengan 14 kuadrat dan tinggi sama dengan 20. Sehingga diperoleh 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 20. Diperoleh 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20. Sehingga diperoleh hasil 12.320 cm3. Jadi volume bangun ruang tabung tersebut adalah 12.320 cm3. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, semangat dan selamat belajar.